Ya, terima kasih Mas Abdi. Yang saya hormati pejabat-pejabat di Direktorat P3GTK, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang saya hormati juga rekan-rekan narasumber, Bu Dr. Diah dan Bu Titik, dan Bapak, Ibu Guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, orang tua, dan praktisi pendidikan yang hadir di ruangan Zoom meeting ini maupun yang mengikuti melalui streaming YouTube P3GTK. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan paparan Bu Dr. Diah. Jadi kalau tadi Bu Dr. Diah sudah memaparkan terkait dengan strategi pelaksanaan PPK di sekolah untuk lebih membumikan nilai-nilai Pancasila yang diwujudkan dalam bentuk nilai utama PPK, maka saya akan lebih banyak memaparkan bagaimana tentang strategi kita sebagai pengawas sekolah dalam mengembangkan guru pendidik atau pengajar Pancasila. Jadi Mas Abdi, saya mohon izin untuk share screen. Persilakan Pak. Jadi tentang profil pengajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke bagaimana strategi pengawas sekolah dalam mengembangkan profil pengajar Pancasila, saya mengajak kita sama-sama mengingat kembali, merefleksi kembali tentang Pancasila, ideologi bangsa kita sebagai dasar negara, falsafah negara, dan pandangan hidup bangsa kita yang digali dari kehidupan masyarakat kita sejak zaman dulu oleh para pendiri bangsa ini, yang mana sebenarnya nilai-nilai Pancasila ini sudah ada, sudah menjadi pandangan hidup, pedoman, dan dasar kehidupan masyarakat Indonesia, dan lebih jadi diwujudkan dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila yang memegang peranan sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, merupakan jiwa bangsa Indonesia. Itu kelima nilai-nilainya. Jadi kelima sila Pancasila dapat kita garis bawahi atau dapat kita tunjukkan nilai-nilainya. Jadi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang merupakan aspek religius dari bangsa kita, di bangsa Indonesia, yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengamalkan ajaran agama kita masing-masing, walaupun kita berbeda-beda agama, tapi kita percaya pada Tuhanan Yang Maha Esa. Implementasinya di sekolah, Bapak Ibu, kita sudah melakukannya. Jadi Bapak Ibu guru Mohon izin Pak Mengakan, monitor Pak. Apakah ada kendala teknis? Ya, siap Pak. Saya sudah kembali Pak. Baik, Tadi baik. ada masalah di jaringan saya. Baik, Kemudian dipersilakan untuk dilanjut Pak. kalau itu nilai di ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian yang kedua, maaf, ya,
nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sila kedua itu kemanusiaan yang adil beradab memiliki nilai kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Jadi pada dasarnya melalui sila kedua ini bangsa Indonesia mengakui kesamaan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan dan selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi dalam realisasi nilai yang kemanusiaan dan yang adil dan beradab ini, contohnya kami di Kabupaten Karangasem itu memiliki program siswa menyapa guru, kemudian guru menyapa siswa, dan guru menjemput siswa. Jadi program siswa menyapa guru itu diawali dengan setiap kali siswa bertemu dengan guru di sekolah atau bertemu dengan tamu di sekolah, jadi siswa mulai menyapa. Begitu juga guru jika menemui siswa di sekolah, di halaman sekolah, jadi juga menyapa siswa, mengarahkan siswa. Kalau ada tamu, menyapa dan mengarahkan tamu tentang kebutuhan atau siapa yang akan dicari ditemuinya. Dan terakhir kami merancang program guru menjemput siswa. Itu ketika ada siswa yang sakit atau beberapa hari tidak masuk, jadi itu kita berupaya menjemput, mengetahui kenapa mereka tidak hadir di sekolah. Nah, sehingga dengan program itu kita berusaha bersama-sama mengembangkan pendidikan yang lebih manusiawi, yang mana guru selalu memperlakukan setiap siswanya secara manusiawi dan mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan sehingga siswa kita juga selalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jadi budaya saling memaafkan, saling membantu. Jadi ketika berbuat salah meminta maaf, memaafkan orang lain yang berbuat salah, itu juga dikembangkan di sekolah menjadi keteladanan seperti yang disampaikan Bu Diah tadi. Jadi bagaimana guru memberi teladan kepada siswa. Jadi tidak sekedar memberi contoh, tetapi guru, kepala sekolah itu menjadi contoh. Pengawas sekolah juga menjadi contoh bagi warga sekolah dalam pengembangan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila yang ketiga, persatuan Indonesia, ini mengandung nilai persatuan bagi seluruh bangsa Indonesia. Jadi semangat kebangsaan, dimanapun berada, baik di luar negeri, di menjaga persatuan bangsa Indonesia, menjaga kedaulatan bangsa ini. Nah, di sekolah diimplementasikan dengan guru melakukan kegiatan gotong royong. Jadi setiap pagi siswa piket, guru bersama-sama dengan siswa menjaga kebersihan. Kemudian bersama-sama dengan masyarakat di sekitar sekolah menjaga kebersihan sekolah, merawat sekolah, jadi menjaga keamanan, ketertiban sekolah itu secara bersama-sama. Jadi ini berkolaborasi untuk mencapai tujuan sekolah. Itu semangat gotong royong, semangat nilai sila ketiga yang bisa kita implementasikan dan sudah dilaksanakan di sekolah. Kemudian sila yang keempat, Bapak Ibu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini mengandung nilai permusyawaratan dan demokrasi dalam menentukan keputusan. Jadi sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar, mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Misalnya dalam pemilihan ketua kelas di kelas. Jadi guru mengajak anak-anak bermusyawarah. Jadi tidak semata-mata melalui voting atau pemungutan suara terbanyak. Jadi kita musyawarahkan siapa yang menjadi calon ketua kelas, begitu juga pemilihan ketua OSIS dan pemilihan perangkat-perangkat yang lain di sekolah itu dicontohkan oleh guru sehingga kebiasaan untuk bermusyawarah itu betul-betul dilatih oleh guru untuk seluruh siswa baik dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Nah, itu dalam penerapan nilai sila yang keempat. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu mengandung nilai-nilai keadilan sosial yang artinya setiap seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasinya di sekolah, Bapak Ibu guru mengajar tidak diskriminatif, berlaku sama kepada semua siswa. Jadi semua adalah peserta didik yang berhak untuk berkembang sesuai dengan potensinya, sesuai dengan pengembangan berpikirnya,
Jadi mereka semua memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Jadi Bapak Ibu guru kita merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemudian menghargai pendapat dan hasil karya dari semua siswa. Dan jika siswa tidak mampu memenuhinya, misalnya target KKM, jadi jika ada siswa belum mampu, jadi ada pembelajaran remedial yang dirancang oleh guru. Itu yang untuk memberikan fasilitas, jadi kesempatan kepada siswa untuk memperbaikinya. Demikian nilai-nilai Pancasila sebenarnya sudah dilaksanakan oleh guru kita di sekolah, sudah diimplementasikan dan sudah dilaksanakan oleh guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Jadi ini sangat erat dengan kaitan peran guru, Bapak Ibu. Jadi guru juga punya peran mendidik, melatih keterampilan, membimbing dan mengarahkan karakter siswa, mengarahkan potensi siswa untuk mampu berkembang. Dan dengan menjadi teladan guru, di sini saya contohkan di gambar ada beberapa contoh guru-guru kita yang di daerah sulit, itu yang luar biasa pengabdiannya bagi pengembangan pendidikan di tempatnya masing-masing. Di masa pandemi ini juga Bapak Ibu, jadi di masa pandemi ini guru lebih tertantang lagi, lebih tampak lagi penerapan nilai-nilai Pancasila. Jadi bagaimana guru harus mampu menguatkan mental siswa dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadi kalau dalam kondisi biasa, kondisi normal, jadi guru-guru melakukan pembelajaran di sekolah, siswa ikut pembelajaran di kelas. Nah, tapi saat pandemi ini, guru melaksanakan tugas mengelola pembelajaran jarak jauh, siswa pun belajar dari rumah. Nah, bagaimana guru mampu dari jarak jauh menguatkan mental siswa, jadi selalu menjalin komunikasi, seperti yang saya tampilkan di layar Bapak Ibu. Jadi ada guru kami yang hadir ke rumah siswa untuk membimbing siswa belajar. Seperti itu. Kemudian melatih kemandirian siswa untuk belajar di rumah, di bagaimana siswa mampu belajar secara mandiri. Kemudian menguatkan karakter siswa untuk senantiasa mewujudkan sifat gotong royong membantu orang tua. Jadi sekalipun di rumah mereka tetap belajar, dan di rumah mereka manfaatkan kesempatan untuk bersama orang tua, membantu keluarga. Ini contoh tayangan video yang dibuat oleh anak-anak yang mana siswa kita diarahkan seperti itu, bagaimana mampu kampanye tentang pemahaman kesadaran pada menjaga atau protokol pencegahan COVID-19. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan hal itu, ini beberapa media saya kutip bahwa guru-guru kita sangat luar biasa pengabdiannya di seluruh pelosok bahasa Indonesia. Ini saya kutip dari berbagai media. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu sudah ada di dalam diri guru kita dan sudah dilaksanakan, sudah diterapkan. Dan bagaimana kemudian kita sebagai pengawas sekolah mampu mewujudkan profil pengajar Pancasila. Jadi saya sampaikan, jadi mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Mas Menteri, profil pelajar Pancasila. Nah, jadi guru pun atau pengajar pun harus mampu menunjukkan profil tersebut, yang terdiri atas 6 profil. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Ini merupakan aspek religius dari pengajar, dari pelajar kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai pengawas sekolah supaya guru-guru kita mampu mewujudkan menjadi guru yang beriman dan bertakwa. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, di nilai-nilai Pancasila
Jadi profil beriman dan bertakwa ini sudah dilaksanakan oleh sekolah, sudah dilaksanakan oleh para pengajar, oleh para siswa, dan kita sebagai pengawas sekolah wajib memberi motivasi agar karakter itu tetap terjaga. Dan bagaimana kita sebagai pengawas sekolah bisa hadir bersama-sama di tengah-tengah sekolah binaan kita. Misalnya setiap kali ada kegiatan keagamaan di sekolah, kita berusaha hadir, memberikan motivasi, memberikan penguatan bagi sekolah dan menjadi teladan dalam pelaksanaan nilai keagamaan. Bagaimana kemudian dalam pelaksanaan program kepengawasan, pengawas sekolah mampu berpikir, berkata, berbuat yang baik. Jadi mulai dari penyusunan program kepengawasan, pelaksanaan program-program kepengawasan itu selalu berlandaskan pada nilai-nilai yang menunjukkan kita beriman dan takwa. Kemudian yang kedua adalah mandiri, kemandirian. Jadi bagaimana guru, pengajar itu mampu menjadi pribadi yang mandiri, tidak bergantung pada pihak lain. Jadi bagaimana guru mampu membelajarkan siswa sesuai dengan potensinya. Jadi mengembangkan perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan potensi guru. Jadi dirancang sendiri perencanaan pembelajaran menyesuaikan dengan potensi sekolah. Dalam masa pandemi ini juga demikian. Jadi bagaimana siswa dilatih untuk mandiri dan guru sebagai pengajar pun harus mandiri dalam merancang pembelajarannya. Jadi strategi pembelajaran jarak jauh yang dirancang oleh guru sesuaikan dengan potensi guru. Jadi keadaan siswa, keadaan guru. Sehingga tidak justru pelaksanaan pembelajaran jarak jauh itu menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Sebagai contoh misalnya kalau siswa kita ada di daerah yang tidak bagus koneksi internetnya, perangkat digitalnya tidak lengkap, jadi jangan memaksakan untuk melaksanakan PJJ dengan mudah daring. Jadi bisa disesuaikan sehingga program pelaksanaan di sekolah itu menjadi unik dan pengawas sekolah pun dalam implementasinya harus mampu menyusun program kepengawasan yang unik yang sesuai dengan karakter pengawas sekolah dan karakter sekolah binaannya. Jadi itu implementasi dari karakter mandiri. Kemudian yang ketiga, kebinekaan global. Jadi kita mampu menghargai perbedaan, bangga pada nilai-nilai budaya bangsa dalam pergaulan global, jadi mencintai budaya kita, budaya Indonesia, mengapresiasi budaya kita. Jadi hal ini bisa dilakukan oleh pengawas sekolah dengan bersama-sama dengan sekolah, dengan pengajar, dengan kepala sekolah dan siswa untuk menyelenggarakan pentas seni. Jadi apresiasi seni budaya di sekolah yang pada masa-masa sebelum pandemi ini dilakukan setiap kali akhir tahun pelajaran. Jadi ada pesta kenaikan kelas, acara kenaikan kelas diisi dengan pentas seni. Itu sebagai salah satu penghargaan, jadi karakter kebinekaan global. Ya. Jadi yang keempat Bapak Ibu, karakter gotong royong. Bagaimana pengawas sekolah mampu mengembangkan pengajar yang gotong royong, yang mampu berkolaborasi. Jadi tidak berkompetisi yang tidak sehat. Jadi kita maju bersama-sama, berkolaborasi, bekerja sama, apalagi di masa pandemi ini sangat perlu kita kembangkan kebersamaan, bagaimana kita mampu bekerja dan berkontribusi dengan moto ikhlas berbagi dan ikhlas memberi. Dan itu bisa diteladankan oleh pengawas sekolah melalui pembinaan pada guru, pembimbingan, pengajar, dan kepala sekolah dalam penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh. Sehingga dapat diwujudkan pengajar-pengajar yang kreatif. Jadi yang selalu punya ide untuk keluar dari permasalahan yang ada. Jadi peka terhadap fenomena yang ada, gejala apa yang ada, kemudian kita berupaya ide apa, terobosan apa, inovasi apa yang bisa kita lakukan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi kreativitas itu akan muncul yang kemudian akan berkembang menjadi kemampuan untuk bernalar kritis
yang lebih fokus pada upaya-upaya pemecahan masalah. Sehingga di dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini, pengajar yang kreatif, yang bernalar kritis, itu akan mampu memberikan solusi bagaimana strategi pembelajaran yang terbaik. Dan kita sebagai pengawas sekolah bisa mendampingi, baik secara virtual, secara virtual kita mendampingi melalui video conference seperti ini, ataupun melalui telepon. Jadi kita selalu kontak, berupaya menjalin komunikasi dengan kawan-kawan guru, rekan-rekan kepala sekolah, dan pengawas yang lain, sehingga profil pengajar Pancasila yang kita inginkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu bisa terwujud. Dan lebih lanjut, keteladanan dari pengawas sekolah sangat dibutuhkan dalam hal itu. Jadi bagaimana pengawas sekolah kemudian mampu menjadi teladan bagi pengajarnya. Mulai dari penyusunan program kepengawasan, kalau di tahun 2020 ini kita sudah menyusun program kepengawasan, nah maka dengan adanya pandemi ini kita harus perbaiki lagi, kita sesuaikan lagi dengan keadaan di masa pandemi ini. Dan pelaksanaan tindak pengawasan juga mencerminkan, mengimplementasikan nilai-nilai untuk lebih membumikan karakter profil pengajar Pancasila. Di pelaksanaan pembinaan yang sesuai dengan jadwal kita bisa susun, menyesuaikan dengan kondisi, kebutuhan pengajar dan sekolah binaan kita masing-masing. Jadi demikian Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, yang hadir di ruangan Zoom maupun mengikuti streaming di YouTube, bahwasanya peran pengawas sekolah sangat penting dalam membentuk atau mengembangkan profil pengajar Pancasila yang terdiri atas beriman, bertakwa, mandiri, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan dapat memecahkan masalah, yang merupakan aspek religiusitas, aspek emosional, dan aspek intelektual dari serta didik atau siswa yang menjadi tujuan kita mencapai student well-being. Jadi demikian yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas Abdi. Silakan Mas Abdi.